I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas pendidikan biologi A yang terdiri dari saya sendiri, Reski Seringiani, dengan NIM 24010750222 bersama rekan saya sendiri, Adinda Dabiayomin, dengan NIM 240107000037. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu tahapan dari metabolisme, yaitu tahapan glikolisis. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut. Hai, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep yang merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemecahan glukosa. Materi pertama yaitu metabolisme. Kita harus ketahui apa sih itu metabolisme. Jadi metabolisme itu adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam sel untuk mempertahankan kehidupan. Reaksi-reaksi ini memungkinkan sel yang memperoleh energi dan membangun komponen penting bagi tubuh. Metabolisme terbagi menjadi dua proses utama, yaitu katabolisme merupakan pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana untuk menghasilkan energi. Contohnya yaitu glikolisis atau pemecahan glukosa. Yang kedua, anabolisme, sintesis molekul kompleks dari molekul sederhana dengan menggunakan energi. Contohnya yaitu sintesis protein dari asam amino. Selanjutnya adalah sumber energi dalam metabolisme. Energi dalam sel berasal dari makanan yang dikonsumsi, seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Dari ketiga sumber ini, karbohidrat adalah bahan bakar utama, terutama glukosa. Glukosa akan mengalami berbagai jenis metabolisme. Salah satunya adalah glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Glikolisis terjadi pada tahap ini. Glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain sehingga menghasilkan dua molekul privat, 2 NADH dan 2 ATP. Nah, bagaimanakah prosesnya? Nah, di sini terdapat 10 tahapan proses yang terjadi pada glikolisis. Nah, selanjutnya yaitu tahapan glikolisis. Nah, tahapan glikolisis yang pertama yaitu glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase yang akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Tahap kedua yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Tahap keempat, enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6-difosfat menjadi dua buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan glyceraldehyde 3-fosfat atau G3P. Tahap terakhir atau tahap kelima yang dimana terjadi konversi antara DHAP dan G3P. Reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan, melainkan G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, pada tahap ke-6, G3P akan diubah menjadi 1,3-difosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah triose fosfat dehidrogenase. Nah, pada tahap ini terjadi dua reaksi, teman-teman, yaitu satu, G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Dengan menggunakan energi dari reaksi ini akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3-fosfogliserat. Pada tahap ke-7, 1,3-difosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat.
Pada tahap ini, dua gugus fosfat akan ditransfer sehingga menghasilkan ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Selanjutnya, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Nah, pada tahap ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pyruvate dengan enzim enolase. Nah, pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Pada tahap terakhir, PEP akan diubah menjadi 2 piruvate dengan enzim piruvate kinase. Nah, pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Nah, jadi dari 10 tahapan glikolisis, tahapan 1-5 mengalami fase memakai energi atau sering disebut sebagai investment fase. Sedangkan pada tahap 6-10 mengalami fase menghasilkan energi atau yang lebih dikenal sebagai pie of phase. Nah, apa sih peran glikolisis dalam tubuh? Jadi yang pertama, sumber energi utama bagi sel, terutama sel otak dan otot. Kemudian yang kedua, penting dalam metabolisme anaerob untuk menyediakan ATP tanpa oksigen. Dan yang terakhir adalah menghasilkan perantara metabolik untuk jalur lain seperti sintesis asam amino dan lipid. Berdasarkan keseluruhan tahapan reaksi glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis terbagi ke dalam 2 fase, yaitu yang pertama fase memakai energi. Fase ini merupakan tahapan di mana ATP digunakan. ATP yang digunakan sebanyak 2 buah, yaitu pada tahap pertama ketika glukosa itu diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan tahap kedua ketika fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Kemudian yang kedua yaitu fase menghasilkan energi. Investasi ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap ini karena pada fase ini dihasilkan ATP dan 2 NADH sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per 1 molekul glukosa adalah 2 molekul piruvate, 2 NADH, dan 2 ATP. Nah, untuk mempermudah menghafal urutan substrat dalam glikolisis, kita dapat menggunakan teknik mnemonik. Nah, berikut adalah kalimat yang dapat membantu. Dengan mengingat satu kalimat ini, kita dapat lebih mudah memahami urutan molekul yang terlibat dalam glikolisis. Selain itu, kami akan tampilkan lagu referensi yang dapat membantu menghafal substrat glikolisis. Simak videonya. Ini adalah lagu untuk menghafalkan jalur tahapan glikolisis. Glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6-bifosfat, berubah jadi fosfogliserat, 1,3-bifosfogliserat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, fosfoenol piruvate, terakhir jadi asam piruvate. Semoga membantu. Itulah tadi pemaparan materi mengenai tahapan glikolisis dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.